Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini guys, biar fair dan jelas, gue pengen sharing nih tentang dua tim favorit gue guys. Karena selama ini ada yang bilang kalau misalkan gue prediksi, gue tim ini ya, gue tim ini ya. Bahkan yang lebih sering lagi gue dibilang fans Manchester City. Karena di foto YouTube gue ada foto di Stadion Etihad ya guys. Sekarang biar clear, gue ceritain ya guys. Jadi guys, gue itu pertama kali suka sepak bola guys pas SD. Itu ketika Piala Dunia 2002 di Korea Jepang guys. Saat itu gue punya dua kakak sepupu nih guys, dua-duanya perempuan, namanya Kamiya dan Kadom. Kamiya ini itu ngefans sama Alessandro Del Piero, striker Italia dan Juventus. Dan Kadom ini ngefans sama back tengahnya Italia dan AC Milan, Paolo Maldini. Nah pas di Piala Dunia 2002, Maldini itu jadi kapten ya guys. Jadi ketika Pildun di Korea Jepang tersebut, gue sering nobar guys sama saudara, termasuk dua kakak sepupu gue tersebut. Karena kita sering nobar Italia guys, yang pastinya ada Del Piero dan Maldini, otomatis gue juga ngikutin tuh perkembangan Italia. Dan sama seperti mayoritas anak kecil, bahkan mayoritas orang-orang pada umumnya, siapa yang paling jago pemainnya, itu yang defensin ya kan. Kalau laki-laki, kalau cewek beda. Yang defensin pasti yang paling ganteng dan keren. Saat itu guys, yang paling jago di skuad Italia menurut gue adalah strikernya Christian Vieri. Jadi memang sepanjang Piala Dunia 2002, Vieri itu jadi top scorer Italia kan guys dengan 4 gol. Gue ngeliat nih orang kaki kiri jago banget, duel udara jago banget, sundulannya mantap. Cuma keberlangsungan kebahagiaan melihat gol-gol Vieri itu cuma berlangsung sebentar ya guys, karena di babak 16 besar kan Italia gugur ya guys. Vieri memang cetak gol, umpan dari corner Totti, sundulan. Tetapi Italia kalah 1-2 dari tuan rumah Korea Selatan. Karena saat itu sistemnya golden goal guys. Ahn Jung-hwan ngegolin menit ke 117. Langkah Italia terhenti di 16 besar. Terlepas dari itu guys, Christian Vieri sekarang berstatus sebagai striker legendaris Italia ya guys. Karena di sepanjang karirnya dia bisa menciptakan total 23 gol. Dan Vieri berada di posisi 9 top scorer sepanjang masa timnas Italia. Dan Vieri juga memegang rekor guys sebagai pemain Italia yang paling sering menciptakan gol di Piala Dunia, 9 gol. Dia bersama dengan Paolo Rossi dan Roberto Baggio. Jadi itu tim favorit gue yang pertama, timnas Italia. Sekarang kita lanjut ke level klub. Oke guys, sekarang lanjut nih guys, tim favorit gue yang kedua. Jadi setelah Piala Dunia 2002, gue mencari tahu dong Christian Vieri ini klubnya apaan guys. Ternyata Inter Milan. Jadi sejak selesai Pildun 2002, gue tontonin tuh perkembangan Vieri dan Inter Milan. Pada musim perdana gue nonton Inter Milan guys, 2002-2003 ya berarti. Itu Christian Vieri langsung jadi top scorer Serie A guys dengan 23 gol. Meskipun Inter Milannya finish runner up ya guys, kalah dari Juventus. Terus selama gue nontonin Vieri dan Inter Milan, wah ini Nerazzurri cuma sekadar juara Coppa Italia 2005 guys, minim prestasi. Gue juga sempat galau guys ketika akhir musim 2004-2005 Vieri malah pindah ke AC Milan guys. Aduh, pusing gue tuh guys, sempat galau. Apakah gue mesti berganti klub ya jadi AC Milan? Tapi sering berjalannya waktu, gue semakin menyadari bahwa kecintaan gue sama Inter Milan udah terlanjur. Bukan terlanjur sih ya, udah gue sadari bahwa semakin besar dan semakin dalam. Sehingga gue tetap support Inter Milan meskipun Vieri-nya udah di AC Milan. Dan ketika Vieri itu hengkang ya guys, saat ini sama seperti di Italia ya guys, Vieri itu jadi top scorer sepanjang masa, nomor 9 Inter Milan guys dengan 123 gol. Kocaknya ketika Vieri cabut, Inter Milan malah Scudetto 5 musim beruntun ya guys. Walaupun yang satu itu Scudetto Inter diberikan karena Juventus Calciopoli ya saat itu. Dan gue melihat selama gue mendukung Inter Milan di eranya Vieri, sebetulnya itu lebih banyak kesedihan kalau gue nonton ya guys. Apalagi di masa-masanya Hector Cooper, dimana
Inter Milan tuh kayaknya sulit banget bersaing dengan Juventus dan Inter Milan. Barulah era-era keemasan muncul perlahan, sehingga jadi supporter Inter Milan tuh lebih bahagia karena gelar-gelar terus berdatangan. Nah, kita lanjut nih guys soal pengalaman terindah gue jadi fans Italia dan juga Inter Milan guys. Pertama, kenangan termanis gue jadi pendukung timnas Italia adalah ketika juara Piala Dunia 2006 guys. Memang Italia juara Euro 2020 itu juga happy banget, tetapi yang paling spesial menurut gue pas juara Piala Dunia 2006. Saat itu dari fase gugur itu yang paling seru ya guys, ketika Italia mengalahkan Australia 1-0 lewat gol penalti Francesco Totti, 90+5 golnya. Itu Fabio Grosso dianggap diving guys di kotak penalti sehingga akhirnya Italia menang. Lalu di babak 8 besar, Italia naklukin Ukraina 3-0, golnya Gianluca Zambrotta dan 2 gol Luca Toni. Nah, gue merindukan banget nih guys sebagai fans Italia, back sayap yang bisa disiplin bertahan tetapi juga jago nyerang seperti Zambrotta, dan saat itu ke gawang Ukraina golnya dari luar kotak penalti ya guys, itu super. Lalu di semifinal lawan tuan rumah Jerman Piala Dunia 2006, itu golnya Grosso dan Del Piero sama-sama tendangan pisang guys. Walaupun memang yang lebih spesial Grosso karena dia membelakangi gawang, tapi tetap gol Del Piero juga kelas banget guys, pisangnya. 2-0 menang di semifinal. Lalu di partai final Italia menang adu penalti ya guys, setelah di waktu normal Marco Materazzi cetak gol sundulan lalu menang di adu penalti. Nah, tentu momen ketika Marco Materazzi dadanya disundul sama Zinedine Zidane di final Piala Dunia 2006 itu yang paling dikenang ya guys. Karena itu akhirnya Zidane kartu merah di extra time, terus bahkan jadi banyak meme dimanapun. Gue melihat ada 2 bintang utama Italia guys di Piala Dunia 2006. Yang pertama Marco Materazzi, yang kedua adalah Fabio Cannavaro. Materazzi itu sebetulnya bukan bek tengah utama Italia guys, dia cadangan. Tetapi di match ketiga di Piala Dunia 2006, Alessandro Nesta cedera lawan Republik Ceska. Marco Materazzi masuk menggantikan Nesta, cetak gol langsung guys. Meskipun Materazzi sempat absen 1 match karena akumulasi kartu, tetapi seterusnya termasuk semifinal dan final dia main 120 menit. Gue suka Marco Materazzi dari sisi kontroversialnya guys, dan juga 2 gol pentingnya di Piala Dunia 2006. Dan menariknya guys, Marco Materazzi ini sepanjang membela timnas Italia itu benar-benar cuma cetak 2 gol guys, dan dua-duanya muncul di Piala Dunia 2006. Jadi terasa makin cemerlang ya karirnya bareng Italia di Piala Dunia 2006. Satu lagi guys, Fabio Cannavaro. Cannavaro ini untuk di ukuran back elite Eropa, tingginya tuh termasuk pendek, hanya 176 cm. Tapi kalau lo lihat di Piala Dunia 2006, ini back bener-bener sigap banget dalam memotong dribble atau kontrol lawan dengan tackle-tacklenya. Lalu meski tingginya terbilang pendek, tetapi lompatannya tinggi dan sering menang duel udara guys. Klimaksnya ya kita sama-sama tahu bahwa Fabio Cannavaro akhirnya meraih gelar Ballon d'Or alias pemain terbaik dunia 2006. Dan Piala Dunia 2006 tuh sangat spesial guys, karena pelatih Italia Marcello Lippi bisa membuat skuad yang merata, siapapun bisa menciptakan gol dan menjadi pahlawan. Terbukti ada 10 pencetak gol berbeda, bahkan top scorer Italia di Piala Dunia 2006, back tengah Marco Materazzi 2 gol, dan satu lagi Luca Toni ya guys, dengan 2 gol. Lanjut ke momen terindah gue jadi fans Inter Milan adalah ketika meraih treble guys. Klimaksnya ya pasti setelah juara Liga Champions 2009-2010. Saat itu ketika Inter mengumumkan Jose Mourinho jadi pelatih, itu gue bener-bener bersuka cita banget guys, karena akhirnya sebagai fans Inter Milan, gue merasakan Inter Milan akhirnya memiliki pelatih kelas dunia guys. Ketika Mourinho keluar dari ruang ganti untuk memimpin timnya main, gue melihat Mourinho tuh punya karisma yang ngebuat para pemainnya tuh keluar ke lapangan tuh dengan jauh lebih percaya diri dan bisa tampil lebih Spartan. Makanya gue suka banget tuh di era Jose Mourinho, meskipun guys waktu itu Inter Milan dicap sebagai tim yang suka parkir bus dan lain-lain, tapi buat gue Mourinho bisa membuat Inter Milan tampil dengan fenomenal. Dan Diego Milito, striker Inter Milan yang menurut gue sebetulnya nggak full skill, tapi penyelesaiannya, penempatan posisinya, ini orang benar-benar kelas 1 sih guys, Diego Milito, sehingga cetak gol di partai-partai puncaknya kan Coppa Italia, Liga Champions, dan penentu ketika Inter meraih Scudetto di musim 2009-2010. Meskipun ya guys kebersamaan Mourinho dan Inter nggak lama, apalagi ketika akhirnya
Inter Milan juara Liga Champions guys 2010, Mourinho malah cabut langsung ke Real Madrid. Momen pelukan Mo dan Marco Materazzi itu benar-benar bikin sedih banget sih guys. Tetapi gue tetap bisa bersyukur karena sebagai fans Inter Milan dapat merasakan treble. Dan waktu itu kan jadi tim Italia pertama ya guys yang pernah meraih treble winner. Nah, sekarang gue pengen bilang guys bahwa dalam gue melakukan analisis ataupun prediksi, gue tuh suka banget pakai data, eye test, melihat langsung permainan kedua kubu, lalu juga yang terakhir sejarah. Jadi gue berusaha banget guys untuk ngebahas kelebihan dan kekurangan dari kedua tim gitu. Meskipun ya memang namanya manusia guys, sehingga kalau lo komen tuh gue suka dianggap timpang sebelah lah dan seterusnya. Padahal gue selalu menyajikan data yang berusaha se-fair, seadil mungkin ya guys. Bahkan meskipun gue suka timnas Italia dan Inter Milan, lo boleh cek prediksi gue guys. Gue pernah membuat prediksi Italia dan Inter Milan kalah. Itulah maksud gue bahwa prediksi itu nggak bisa pakai hati, tetapi memang pakai analisis gitu. Nah, terakhir gue berharap kita bisa jadi fans yang dewasa, yang matang, bisa mengutamakan respect, saling menghargai, nggak perlu ada cacian atau hinaan, supaya industri sepak bola kita di Indonesia khususnya bisa semakin berkembang ke arah yang positif dan maju guys. Sekian video gue dari gue guys kali ini. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Adakah yang nonton ini juga fans Italia dan Inter Milan? Boleh guys sampaikan di kolom komentar. Atau lo punya pengalaman juga yang sangat indah tentang gimana sih proses lo akhirnya bisa mengidolai sebuah klub, sebuah timnas, ataupun sebuah pemain favorit. Boleh sampaikan di kolom komen guys. Thank you banget ya guys. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.